mereka selalu turut, tunduk, dan ikut semua aturan-aturan ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh para penjajah. Jadi mereka tuh senang dengan adanya penjajah dan mereka mau mengikuti penjajah yang ratusan tahun juga menjajah Malaysia. Itu tidak berkutik gitu kan di Indonesia. Bahkan Indonesia bisa mengusir tentara Indonesia itu sangat dikenal dengan keberaniannya. Halo Jam, selamat siang Jam. Selamat siang Dani, ada yang ingin bahas hari ini? Oke, seperti biasa Jam, kita bahas lagi tentang isu-isu terhangat dan juga topik-topik menarik di podcast kali ini Jam. Teman-teman, kali ini kita bakalan bahas kenapa tentara Indonesia atau pasukan Indonesia jauh lebih kuat atau lebih hebat dibandingkan dengan pasukan yang ada di Malaysia. Nah, ada beberapa alasan untuk menjelaskan itu semua, jadi ada baiknya kalian simak baik-baik video ini. Nah, salah satu yang menjadi alasannya, kalau kita berbicara ya teman-teman ya, kalau kita berbicara tentara Indonesia lebih banyak ya itu betul gitu kan, karena wilayah kita juga luas. Kalau kita berbicara alutsista yang lebih modern dan lebih banyak, ya itu juga betul karena secara global firepower itu tuh Indonesia ada di peringkat jauh di atas Malaysia gitu kan. Indonesia 13, sementara Malaysia ada di peringkat sekitar 40-an gitu, karena itu terpaut jauh sekali. Tapi di balik itu semua ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, dari pengalaman dan juga sejarah yang tidak bisa dibohongi. Nah, Indonesia punya pengalaman ataupun sejarah keberanian yang sangat luar biasa dari segi militer. Nah, berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia. Apa saja itu? Nah, kita akan simak ataupun kita akan bahas itu satu persatu bareng si Jam. Jam, sebelumnya kamu apa kabar Jam hari ini Jam? Wah, seru banget ya topiknya Dani, tentang kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Dari pengalaman sejarah, kekuatan sumber daya, sampai peringkat global firepower. Dan pastinya, faktor keberanian dan latar belakang militer juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Baik-baik saja kok, nggak pun untuk semua ini. Gimana menurutmu faktor pengalaman militer Indonesia dalam sejarahnya yang paling membedakan dibanding Malaysia? Ada contoh khusus yang ingin kamu angkat? Oke, nah contoh khusus perbedaan tentara ataupun pengalaman dan juga keberanian tentara Indonesia versus tentara Malaysia ya Jam. Oke, jadi yang membedakan ada beberapa hal Jam, termasuk pengalaman bagaimana Indonesia melawan penjajah lebih dari 300 tahun gitu kan, sementara di Malaysia sendiri, nah itu ada perbedaan meskipun sama-sama dijajah dengan bangsa Eropa, tapi ada perbedaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di Indonesia, orang-orang Indonesia ataupun tentara-tentara Indonesia, pasukan Indonesia atau pejuang-pejuang Indonesia itu tuh benar-benar melawan, mengusir penjajah selama 360 tahun gitu kan kurang lebih. Nah, jadi kita tuh bukan hanya dijajah, tapi kita melawan penjajah gitu kan. Yang dijajah tuh ya kalau kita pasrah aja dijajah ya itu dijajah, tapi kita melawan penjajah, mengusir kolonial, mengusir para penjajah gitu kan dari negeri ini dengan segala macam upaya, dengan segala macam perjuangan, dan itu bisa dibuktikan gitu kan, dan bisa menjadi bukti bahwa Indonesia tuh dari awal memang punya keberanian yang kuat dan juga punya keinginan yang sangat besar untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Sementara di Malaysia kita sama-sama paham kalau orang Malaysia itu sejak zaman dijajah mereka selalu turut, tunduk, dan ikut semua aturan-aturan ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh para penjajah. Jadi mereka tuh senang dengan adanya penjajah dan mereka mau mengikuti apapun yang aturan apapun yang diberikan oleh para penjajah. Nah, di situ ada perbedaan yang sangat jauh. Indonesia berjuang mengusir penjajah, sementara Malaysia mereka mengikuti, bahkan ketika bergonta-ganti penjajah mereka menyambut gitu kan, misalkan penjajah yang satu ini dianggap tidak kurang manusiawi misalkan, maka ketika ada penjajah baru mereka berharap lebih manusiawi dari penjajah tersebut gitu kan. Jadi mereka menerima apa adanya yang
di apa namanya aturan-aturan ataupun ketetapan yang diberikan penjajah. Padahal kita tahu gitu kan mereka tuh ingin menguasai negeri kita, tapi mereka ikut apa aja yang mereka terapkan. Nah itu terlihat dari sistem kepemerintahannya pun sekarang di sistem cara dua negara ini merdeka tuh ada perbedaan ya teman-teman. Jadi kalau Indonesia merdekanya tuh mandiri karena berjuang gitu kan, berperang. Nah itulah Indonesia, cara Indonesia merebut kemerdekaan dengan cara berperang gitu kan, dengan cara berjuang. Sementara Indonesia itu sementara Malaysia itu diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Jadi negara apa ya? Jadi negara persemakmuran gitu, persemakmuran Inggris. Makanya sampai sekarang pun mereka masih sangat tergantung tuh dari awal kemerdekaan sampai sekarang mereka masih sangat tergantung terhadap Inggris. Bukan hanya tentang pengalaman yang membuktikan bahwa keberanian bangsa Indonesia itu sudah sudah berdasarkan pengalaman ataupun nah ini bukan hanya tentang pengalaman itu saja ya teman-teman. Kita tarik jauh ke belakang gitu kan. Kita tarik jauh ke belakang, bahkan Indonesia dari zaman kerajaan di Nusantara itu tuh udah bisa menguasai banyak negara di Asia gitu kan. Itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini sudah dari dulu itu memang dilahirkan menjadi bangsa pemberani. Nah, kita akan lihat kerajaan mana saja yang dulu sempat menguasai negara-negara di Asia selain Indonesia ini. Betul banget, Danny. Sejak zaman Kerajaan Nusantara, Indonesia udah dikenal sebagai negara dengan sejarah peradaban yang kuat dan berani. Banyak kerajaan yang pernah menguasai wilayah yang luas, bahkan sampai ke luas Asia Tenggara. Perlu kita ketahui bahwa beberapa kerajaan yang ada di Indonesia ataupun di Nusantara ini sejak dulu memang terkenal dengan peradaban yang kuat dan memang pemberani gitu kan. Salah satunya adalah Majapahit yang berhasil menguasai beberapa negara yang ada di Asia seperti bahkan sampai ke Malaysia ya teman-teman, Malaysia, Filipina dan juga Singapura gitu kan. Selain itu juga kita ada Sriwijaya yang pada zamannya itu memang dikenal seluruh dunia gitu kan sebagai pusat perdagangan terbesar gitu kan di zaman itu di Asia Tenggara pastinya ya. Nah itu bisa menjadi bukti kalau memang dari sejarah pun ya kita tidak bisa dipandang remeh. Nah kita akan bahas itu semua satu persatu bareng si Jem ya. Oke Jem, apakah masuk akal nih Jem? Tadi saya membandingkan atau menyamakan bahwa kekuatan militer Indonesia atau bangsa Indonesia saat ini ada kaitannya dengan kekuatan sejarah ataupun bangsa Indonesia di zaman dulu dengan di zaman kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya yang memang pada dasarnya bangsa ini dibentuk dari bangsa yang kuat hingga pada akhirnya sampai menghasilkan juga tentara-tentara yang memang pemberani hingga ya, kamu tahu sendiri bahwa 13 besar dunia gitu. Sekali jelas Dani. Iya, pernyataanmu itu cukup masuk akal Sokeng. Meskipun kita nggak bisa sepenuhnya membandingkan secara langsung kekuatan militer modern dengan kekuatan di zaman kerajaan seperti Majapahit. Tapi semangat dan mentalitas bangsa Indonesia yang telah terbentuk sejak zaman dulu memang bisa jadi dasar dari kekuatan militer Indonesia saat ini. Bangsa Indonesia sudah dikenal dengan keberaniannya dari zaman kerajaan-kerajaan besar. Dan itu pasti berpengaruh pada identitas bangsa dan militernya hingga kini. Jadi bisa dibilang ada kesinambungan yang ikut mempengaruhi peringkat Indonesia di dunia saat ini. Seperti modernisasi, ada benang merah yang bisa dihubungkan antara semangat masa lalu dan kekuatan militer sekarang. Oke, saya sepakat Jem. Kalau kita berbicara modernisasi atau alat-alat tempur dan juga teknologi yang digunakan itu memang sangat jauh berbeda. Tapi di sini kita berbicaranya atau konteksnya adalah keberanian pasukannya atau keberanian pribadinya gitu kan. Hingga sampai saat ini bukan hanya masa lalu tapi sampai saat ini itu bisa dikenal sampai ke belahan dunia lain gitu kan, ke seluruh dunia gitu kan. Tentara Indonesia itu sangat dikenal dengan keberaniannya. Sebelum ke zaman penjajahan, kita akan bahas dua zaman kerajaan itu dulu Jem. Nah, seberapa besar pengaruh kerajaan Majapahit di zaman kejayaannya waktu itu Jem? Iya, benar banget Dani.
Keberanian dan semangat nasionalisme yang sudah tertanam sejak zaman kerajaan memang sangat berpengaruh hingga kini. Meskipun cara dan perangnya sangat berbeda. Nah, untuk Majapahit, pengaruh kerajaan ini sangat besar di masanya. Di puncak kejayaannya, Majapahit bisa dibilang sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Mereka menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk hampir seluruh Indonesia, serta bagian-bagian dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pengaruhnya bukan hanya dalam hal militer, tapi juga dalam bidang kebudayaan, agama, dan perdagangan. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, serta armada laut yang kuat. Keberanian pasukan Majapahit untuk memperluas wilayah dan melindungi kerajaan menjadi salah satu alasan mereka bisa bertahan begitu lama. Nah, selain itu, Majapahit juga terkenal dengan kemampuan diplomasi yang hebat dalam menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga. Keberanian dan jiwa nasionalisme yang ditunjukkan oleh pasukan Majapahit tentu saja turut membentuk karakter bangsa Indonesia yang terlihat sampai saat ini. Mereka misi simbol dari kekuatan, ketangguhan, dan rasa persatuan tinggi. Menurutmu, Dani, apakah ada aspek tertentu dari Majapahit yang langsung berhubungan dengan semangat keberanian pasukan Indonesia saat ini? Oke, kalau saya melihat bagaimana waktu itu peran Patih Gajah Mada ya Jam ya. Patih Gajah Mada bagaimana beliau menggebu-gebu dan sangat ambisi banget untuk mempersatukan Nusantara ini menjadi satu gitu Jam. Nah makanya tidak terlepas gitu kan. Mungkin itulah kenapa Indonesia sekarang menjadi negara kepulauan. Selain Majapahit, bagaimana peran Mataram? Bukan Mataram. Selain Majapahit, bagaimana peran Sriwijaya di zaman kejayaannya waktu itu, Jom? Betul banget, Dani. Patih Gajah Mada memang menjadi simbol keberanian dan ambisi besar dalam menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang diucapkannya menjadi dasar bagi semangat persatuan yang mengarah pada kesatuan wilayah yang lebih besar, yang akhirnya membentuk Indonesia seperti sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang Sriwijaya, kerajaan ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar di masa kejayaannya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat, terutama dalam hal perdagangan dan pelayaran. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan antara India dan Cina, yang menjadikannya sangat penting dalam peta geopolitik Asia Tenggara. Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di kawasan ini, serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Cina dan India. Keberanian pasukan Sriwijaya, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar, menunjukkan ketangguhan mereka dalam menjaga kedaulatan kerajaan. Secara keseluruhan, Sriwijaya tidak hanya kuat dalam hal perdagangan, tetapi juga memiliki kekuatan militer yang terorganisir, yang membuktikan betapa pentingnya kerajaan ini dalam sejarah Indonesia. Keberanian dan jiwa nasionalisme Sriwijaya mungkin juga mempengaruhi semangat perjuangan bangsa Indonesia hingga kini. Gimana menurutmu, Dani? Apakah ada nilai tertentu dari Sriwijaya yang bisa kita tarik ke keberanian pasukan Indonesia sekarang? Oke, kita cukupkan dulu Jam. Kita sekarang beralih ke masa penjajahan. Nah, Jam. Di masa penjajahan, Indonesia dikenal adalah sebagai bangsa pejuang. Karena kenapa? Karena selama 360 tahun kurang lebih Indonesia dijajah, itu Indonesia benar-benar melakukan perjuangan atau berjuang dengan cara mengusir penjajah dari tanah air ini, bukan hanya diam dan juga ikut semua aturan yang diberikan oleh penjajah. Tapi Indonesia berkali-kali berperang dan juga berusaha mengusir penjajah dari tanah air ini. Nah, saya pengen kamu ceritakan kronologi ada berapa banyak perang dan seperti apa perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu, Jem. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang tak mudah menyerah dan selalu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan tersebut berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan terbuka hingga gerakan bawah tanah. Berikut ini beberapa perang besar yang terjadi selama masa penjajahan. 1. Perang Aceh, dalam 1924. Perang ini berlangsung hampir sepanjang masa penjajahan Belanda. Aceh, yang menjadi pusat perlawanan utama, melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Pasukan Aceh, yang dipimpin oleh Panglima seperti Teuku Umar dan Chatnyak Dien,
tidak pernah menyerah, meskipun akhirnya terpaksa tunduk pada tekanan Belanda setelah bertahun-tahun berperang. 2. Perang Jawa Perles 25 Bloodshemy. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, salah satu tokoh yang paling dikenal dalam perjuangan melawan Belanda. Diponegoro memimpin perlawanan besar-besaran di Jawa Tengah, dan perang ini dikenal dengan nama Perang Diponegoro. Meskipun akhirnya Diponegoro tertangkap dan diasingkan, perjuangan ini menjadi simbol perlawanan erat terhadap penjajah. Perang Padri, Radi Blabat 21 dan Blabat 37. Di Sumatera Barat, terjadi perang antara kelompok Padri yang berpegang pada ajaran Islam yang lebih keras dengan kelompok adat yang sudah ada sebelumnya. Belanda memanfaatkan perselisihan ini untuk menguasai wilayah tersebut. Walaupun diwarnai konflik internal, perang ini juga merupakan bagian dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Onenpait, Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Salah satu pertempuran terbesar setelah Indonesia merdeka, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pasukan Inggris yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Indonesia di Surabaya. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. 5. Perang Kemerdekaan Indonesia HUS 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan pada 13 Agustus 1945, Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya melalui agresi militer. Indonesia, meskipun baru merdeka, menghadapi agresi tersebut dengan berbagai perlawanan, baik melalui pertempuran langsung maupun diplomasi internasional. Salah satu momen penting adalah Perjanjian Renville yang akhirnya membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan ini tidak hanya dilakukan melalui pertempuran besar, tetapi juga melalui berbagai cara seperti diplomasi, perlawanan bersenjata, dan gerakan-gerakan bawah tanah. Semangat juang ini akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang kita nikmati hingga saat ini. Bagaimana menurutmu, Dani? Apakah ada momen tertentu yang menurutmu paling menggugah dalam sejarah perjuangan ini? Oke, nah menurut saya bagaimana terlepas dari semua perjuangan ataupun para pejuang Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini ya berbicara intinya semuanya sangat menggugah pasti ya ya. Cuman kita bisa menilai ini dari sini Indonesia waktu itu sudah merdeka, kemudian Inggris mencoba menguasai Indonesia, namun Indonesia mampu bertahan dan mampu mengusir kolonial Inggris atau para penjajah Inggris dari tanah air hingga mereka gagal untuk menguasai Indonesia. Kemudian bahkan Belanda pun yang sempat menguasai begitu lama tanah air ini setelah Indonesia merdeka, mereka mencoba kembali dan ternyata Indonesia tuh udah bukan tandingan Belanda lagi gitu kan. Belanda tidak bisa menaklukkan Indonesia lagi di saat itu. Indonesia berhasil pukul mundur ataupun memberikan perlawanan hingga akhirnya Belanda pun menyerah dan juga mundur dari tanah air ini. Itu membuktikan bahwa bahkan di di usianya yang masih sangat balita, Indonesia baru saja merdeka, Indonesia bisa menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa sehingga penjajah-penjajah yang berpengalaman ataupun ratusan tahun menjajah kita itu bisa kita usir gitu kan. Dan penjajah yang ratusan tahun juga menjajah Malaysia itu tidak berkutik gitu kan di Indonesia. Bahkan Indonesia bisa mengusir penjajah Inggris itu dengan mudah. Nah, itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya Indonesia memiliki keberanian dan juga kekuatan dari segi perjuangan ataupun militer. Makanya nggak aneh ataupun nggak asing kalau militer Indonesia atau pasukan Indonesia saat ini jauh lebih berani dan lebih hebat ketimbang militer yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Nah, karena kita tahu dari sejarah pun Malaysia adalah bangsa yang memang selalu ikut tunduk aturan bangsa penjajahnya gitu kan. Nah, itu bisa terlihat dari bagaimana kedua negara ini merdeka. Itu adalah beberapa perbandingan bagaimana cara Indonesia merdeka dan juga cara negara tetangga kita merdeka, dan bagaimana negara Indonesia ini memiliki kekuatan militernya itu tidak terlepas daripada sejarah ataupun masa lalunya yang memang kuat dan erat sampai saat ini.
Nah, itu dia, kembali lagi sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, dan buat kalian yang sudah sering dukung channel ini dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan terima kasih banyak. Ingat, jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.